Kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah putra Yashar, beliau masih keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Musa diutus bersama dengan Nabi Harun. Keduanya sama-sama diutus untuk kaum Bani Israel untuk mengajak mereka menyembah Allah. Nabi Musa dan Nabi Harun merupakan keturunan keempat dari Nabi Yakub yang ditinggalkan di Mesir sejak Nabi Yusuf masih berkuasa di Mesir. Pada saat mereka diutus, Mesir diperintah oleh Raja Fir'aun. Kerajaan luas dan kaya raya. Penduduknya terdiri dari dua bangsa. Yang pertama adalah penduduk Mesir asli, yaitu bangsa Kipti, dan kedua adalah orang-orang Israel, yaitu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kebanyakan orang-orang bangsa Kipti menduduki jabatan-jabatan tinggi, sedangkan orang-orang Israel hanya berkedudukan rendah seperti buruh, pelayan, dan pesuruh. Fir'aun memerintah dengan tangan besi. Ia adalah raja diktator, bengsi, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. Ia mabuk dan rakus dengan kekuasaan hingga kesombongannya sampai pada puncaknya, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu hari Raja Fir'aun bermimpi yang ditafsirkan oleh para ahli nujum istana bahwa akan lahir seorang laki-laki dari kaum Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Sejak saat itu Raja Fir'aun memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel. Musa lahir dari pasangan suami istri Imran dan Yakub Kabat. Ketika mengetahui bahwa anaknya laki-laki, sang ibu sangat khawatir anaknya akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Yakub Kabat sangat sayang kepada anaknya dan masih molek itu. Jika tidak segera disembunyikan, anaknya tentu akan dibunuh juga. Tetapi untuk menyembunyikan terus-menerus tidak mungkin ia lakukan. Allah memberikan ilham kepada ibu Musa untuk membuat peti tahan air, lalu meletakkan Musa kepada peti, kemudian menghanyutkannya di Sungai Nil. Setelah Musa dihanyutkan di Sungai Nil, ibu Musa hanya bisa berserah kepada Allah, sehingga cerita petir itu kemudian ditemukan oleh prajurit kerajaan dan diserahkan kepada istri Fir'aun yang bernama Asia. Asia sangat senang mendapatkan bayi yang sehat dan lucu itu. Ia kemudian mengangkatnya sebagai anak, maka niatnya itu diutarakan kepada Raja Fir'aun. Mula-mula Raja Fir'aun menolak, namun karena Aisyah terus merayu dan memujuknya, akhirnya Raja Fir'aun menyetujui. Aisyah pun senang. Kemudian ia mencarikan inang untuk mengasuh dan menyusui beberapa wanita yang didatangi untuk menjadi inang Musa, namun tidak ada yang cocok. Musa sama sekali tidak mau menetek pada wanita-wanita itu, hingga pada akhirnya Yakub Kabat yang mendengar bahwa Raja Fir'aun mencari seorang wanita untuk mengasuh Musa. Ia pun segera menawarkan diri untuk menjadi inang bayi tersebut. Ternyata Musa mau menetek dengan lahap pada Yukahabat. Yukahabat menerima upah yang cukup besar dari kerajaan sebagai gaji mengasuh dan menyusui Musa. Yukahabat pura-pura tidak mengenal Musa, dan Asia pun sama sekali tidak mengetahui bahwa Musa adalah anak Yukahabat sendiri. Musa diserahkan kepada Yukahabat sampai masa menyusui selesai. Selanjutnya setelah itu Musa dikembalikan ke istana Fir'aun dan ia dididik sebagai anak raja pada umumnya, memakai pakaian pangeran dan mengendarai kendaraan kerajaan. Pada suatu hari Raja Fir'aun menggendong Musa dan masih kecil dalam pelukannya. Tiba-tiba Musa menarik kuat jenggot Raja Fir'aun yang panjang. Spontan Raja Fir'aun merasa marah dan berang. Hampir saja Musa dibunuhnya. Untunglah Asia menahannya dan mengatakan bahwa Musa masih kecil dan belum mengerti, sehingga akhirnya Asia ingin membuktikannya di hadapan Musa. Disediakannya roti dan bara. Kemudian Musa merangkak mendekati kedua benda itu. Musa bukannya mengambil roti, namun justru mengambil bara dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kontan saja ia langsung menjerit kesakitan. Hal inilah kemudian menyebabkan
Musa tidak fasik dalam berbicara sehingga mencapai usia dewasa. Sesuai kejadian itu, Raja Fir'aun kemudian percaya bahwa Musa memang terlalu kecil dan belum mengerti apapun sehingga kemarahannya reda dan mengurangi niatnya untuk membunuh Musa. Setelah Musa dewasa, Allah menganugerahkannya pangkat kenabian dan ilmu pengetahuan kepadanya. Pada suatu hari Musa berjalan-jalan di kota. Beliau melihat orang Kipti dan orang-orang Israel yang sedang berkelahi. Karena keadaan tidak seimbang, Musa membela orang Israel. Orang-orang Kipti itu tidak mau diajak berdamai. Musa marah dan langsung memukulnya. Sekali pukul orang Kipti itu mati seketika. Seorang saksi melihat peristiwa itu kemudian melaporkan kepada Raja Fir'aun. Setelah Raja Fir'aun mengetahui bahwa Musa membela orang Israel, maka ia pun memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Musa. Musa kemudian melarikan diri ke Madian. Beliau sangat menyesal karena telah membunuh orang. Kemudian beliau bertobat kepada Allah, berkenan menerima taubatnya. Dari Mesir ke Madian, Musa harus menempuh perjalanan yang melelahkan selama 8 hari. Karena merasa kelelahan, maka Musa beristirahat di bawah pepohonan. Dari kejauhan nampak olehnya 2 orang gadis remaja yang berebut air sumur untuk memberi minum ternak gembala mereka. 2 orang gadis remaja itu berambut dengan sekelompok pria kasar yang mau menang sendiri. Musa segera datang dan menghampiri mereka, kemudian menolong kedua gadis itu. Beberapa laki-laki kasar tersebut mencoba melawan, namun Musa dapat mengalahkan mereka. Akhirnya kedua gadis itu memberi minum ternak gembala mereka. Mereka sangat berterima kasih kepada Musa. Kedua gadis itu kemudian mengajak Musa untuk singgah di rumah mereka. Dalam perjalanan ke rumah gadis itu, Musa tidak mau berjalan di belakang kedua gadis itu karena nampaknya angin berembus kencang sehingga pakaian gadis itu berkibar dan terbukalah auratnya. Kudus gadis itu makin simpati kepada Musa. Sesampainya di rumah gadis itu, ternyata keluarga kedua gadis itu menerima Musa dengan senang hati karena mereka telah menceritakan Musa menolong mereka saat berebut air sumur untuk memberi minum ternak mereka. Sikap Musa nampak sopan dan terlihat seperti pemuda berpendidikan dari kalangan bangsawan. Ayah kedua gadis itu tidak lain adalah Nabi Syuaib, dan beliau sangat senang dan bertemu pemuda seperti Musa. Musa kemudian menceritakan peristiwa yang membuatnya terusir dari Mesir. Nabi Syuaib kemudian menyerahkan agar untuk sementara Musa tinggal di rumahnya supaya terhindar dari kesaliman Raja Fir'aun. Atas saran anaknya, kemudian Nabi Syuaib mengawinkan Musa dengan salah satu putrinya. Musa dimintai untuk bekerja mengembala ternak-ternak Nabi Syuaib selama 7 tahun sebagai mahar perkawinan tersebut. Musa menyetujui, bahkan mengenapkan hingga 10 tahun. Musa menjalani kehidupan bersama keluarga Nabi Syuaib dengan tekun. Selama itu pula nampaknya bagi keluarga Nabi Syuaib bahwa Musa adalah pemuda yang kuat, perkasa, jujur, dan dapat dipercaya. Setelah hidup bertahun-tahun di Madian bersama istrinya, pada suatu hari Musa ingin kembali ke Mesir. Musa menyadari bahwa tidak mustahil orang-orang Mesir masih mencarinya. Mereka yang sengaja menempuh perjalanan melalui jalan memutar, tidak melalui jalan seperti biasanya. Istrinya pun turut serta dalam perjalanan tersebut. Pada suatu malam Musa dan istrinya tersesat tidak tahu arah kemana harus ditempuh untuk melanjutkan perjalanan ke Mesir. Di saat itulah ia melihat api yang terang menderang di atas bukit. Musa berkata pada istrinya, "Istriku, tunggu di sini. Aku akan mengambilkan api itu untuk menerangi perjalanan kita." Istrinya menurut. Musa menghampiri api itu. Setelah dekat dengan api itu, terdengarlah oleh seruan, "Hai Musa, aku ini adalah Tuhanmu." Maka tanggalkan kedua trompetmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua, dan aku telah memilih kamu. Maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengikatku.
Inilah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa tanpa melalui perantara antara malaikat Jibril. Dengan demikian, kini Musa telah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Selanjutnya, Nabi Musa dibekali dengan mujizat sebagai bekal untuk menghadapi Raja Fir'aun. Nabi Musa diperintahkan Allah supaya meletakkan tongkat yang dipegang di tanah. Tiba-tiba tongkat memerintah mertuanya itu berubah menjadi ular besar. Nabi Musa ketakutan dan berlari menjauh. Allah berfirman, "Jangan takut, peganglah ular itu, aku akan mengembalikannya seperti keadaan semula." Maka ketika ular itu ditangkap, mendadak berubah menjadi sebatang tongkat. Mujizat kedua, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memasukkan tangannya ke ketiak. Setelah perintah itu dilaksanakan, malah tangannya mengeluarkan seberkas cat yang putih cemerlang. Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk meneruskan perjalanan ke Mesir berdakwah pada Raja Fir'aun. Nabi Musa merasa takut karena pernah membunuh orang Mesir, tetapi Allah kemudian berjanji akan memberikan perlindungan kepadanya sehingga hati Nabi Musa kemudian menjadi tenteram. Nabi Musa juga memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan saudaranya Harun untuk bersama-sama menghadapi Raja Fir'aun, sebab Fir'aun lebih fasih berbicara dan berdebat. Permintaan Musa dikabulkan oleh Allah. Harun yang masih berada di Mesir digerakkan hatinya sehingga berjalan menuju Musa. Selanjutnya mereka bersama-sama menghadap Raja Fir'aun untuk menemui raja dan saling yang sombong seperti Raja Fir'aun. Bukanlah pekerjaan mudah, tetapi harus melalui lika-liku dan rintangan birokrasi dan protokol yang rumit. Namun akhirnya mereka berhasil menemui sang raja. Raja Fir'aun menemui Nabi Musa dan Nabi Harun dengan didampingi oleh penasihat dan pembantu dekatnya. "Siapakah kalian berdua ini?" tanya Raja Fir'aun. Musa menjawab, "Kami adalah Musa dan Harun. Kami adalah pesuruh Allah dan kami diutus kepadamu agar kamu membebaskan bangsa Israel dan perbudakan yang dipindasanmu, serta menyerahkan kepada kami agar mereka dapat menyembah Allah dengan leluasa dan menghindari siksaanmu." Raja Fir'aun hanya tersenyum sinis dan mengajak Musa dengan mengatakan bahwa Musa tidak tahu diri. Dulu dia diasuh olehnya dan dibesarkan di istana kerajaan Mesir, tetapi kami berbalik menentangnya. Musa dianggap orang yang tidak tahu balas budi. Musa menjawab bahwa semua itu dikarenakan oleh ulah Raja Fir'aun sendiri. Seandainya ia tidak memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki, tentu Musa tidak akan hanyut di sungai Nil. Dan akhirnya diambil istri Fir'aun dan akhirnya diasuh dan diangkat menjadi sebagai anak. Jadi Musa tidak merasa berhutang budi kepada Fir'aun, sebab ia sendirilah yang menyebabkan semua ini terjadi.